Pemirsa, kasus ABG pembunuh bocah di Sawah Besar, Jakarta Pusat beberapa waktu yang lalu, NF ABG pembunuh bocah di tengah mengandung 14 minggu akibat diperkosa dua paman dan kekasihnya. Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat mengungkap pelaku pemerkosaan NF. Remaja 15 tahun tersangka pembunuh bocah 5 tahun di Sawah Besar, Jakarta Pusat. Menurut Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Heru Novianto, pelaku pemerkosaan NF 3 orang. 2 pelakunya adalah paman korban dan satunya lagi merupakan kekasihnya. Berdasarkan keterangan NF, ketiga pelaku memperkosa NF sebelum peristiwa pembunuhan sadis itu berlangsung. Kejadian pemerkosaan berlangsung lebih dari sekali. Tapi kalau untuk 3 orang ini memang prosesnya sudah berlangsung? Sudah. Kalau yang 3 itu dari awal sudah kita proses. Tapi yang untuk anak ini memang kita tidak expose karena psikologi dan di bawah umur. Ya. 3 orang pacar, paman, sama siapa lagi? Ya, itu. Hal ini dikonfirmasi oleh Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial, Hari Hikmat. NF berada dalam 2 status sekaligus, yakni sebagai tersangka pembunuhan bocah dan menjadi korban kekerasan seksual. Ketiga pelaku pemerkosaan telah ditetapkan sebagai tersangka. Berkas ketiganya sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Sedangkan NF telah dirujuk ke Balai Anak di Jakarta milik Kementerian Sosial. NF mendapatkan layanan rehabilitasi sosial sambil menunggu proses peradilan. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan sudah bersama kami Direktur Jenderal Rehabilitasi Nasional Kementerian Sosial, Hari Hikmat. Selamat malam, Pak Hari. Selamat malam, Mbak. Pak Hari, pengungkapan pemerkosaan yang dialami oleh NF ini, bagaimana Pak awal mulanya? Ya, kami kan dititipkan oleh Rutan Pondok Bambu dari Kejari untuk memberikan layanan rehabilitasi sosial bagi NF. Dan kami menugaskan para pekerja sosial dan psikolog untuk mendampingi secara intensif dan juga memberikan terapi sosial, mental, psikologis, spiritual, bahkan juga terapi keterampilan untuk membangkitkan kembali semangat hidup dari anak ini. Dan secara perlahan memang karena anak itu sudah semakin dekat dengan para pekerja sosial, maka terungkaplah berbagai keluhan, termasuk juga dia mengalami kekerasan seksual di dalam jangka waktu yang cukup lama dari mulai bulan Oktober sampai Februari, dan itulah yang membuat kami sangat prihatin, sangat sedih, karena anak ini ternyata bukan hanya sebagai pelaku kekerasan, artinya membunuh balita, tetapi juga menjadi korban kekerasan seksual yang patut diduga ada hubungan, ya, keterkaitan sebab akibat antara kejadian yang dialami sampai dia melakukan satu perbuatan yang dibilang keji kepada anak balita. Jadi inilah yang kami mohon kepada pihak kepolisian untuk mengungkapkan yang sesungguhnya yang terjadi, karena kondisi psikologis anak ini harus dipersiapkan nanti dalam proses mengikuti persidangan yang boleh dikatakan kalau informasi dari awal dari Kejari ini bisa pemberkasannya ada 4 kasus kan, dengan tipe yang berbeda-beda. 1 melakukan perkosaan dan pelecehan seksual, dan itu yang kedua perkosaan, kekerasan dan juga bahkan pornografi, dan yang ketiga juga pencabulan kepada anak yang di tempat lain. Nah, ini juga satu hal yang akan diikuti oleh NF. Sudah tentu yang bersangkutan harus kuat mental karena akan ketemu dengan para pelaku kekerasan yang dialami oleh dirinya. Dan satu poin yang kami dapat dalam pendampingan kepada anak, yang bersangkutan itu takut untuk menceritakan kejadian yang ada kepada ibu, yang notabene itu ibu tiri, takut hubungan bapak dan ibunya terganggu kalau dia ceritakan, karena itu kan dari saudara ibu tirinya. Yang pertama itu dari ponakan atau anak dari kakak ibu tiri, dan yang kedua itu dari kakak ibu tiri. Jadi dia ketakutan sekali. Tapi hal yang juga penting, ketika dia melakukan perbuatan itu, dia mengakui bahwa yang bersangkutan terbayang, ya, atas kejadian-kejadian yang dialami, termasuk mengingat kepada pelaku kedua yang sebetulnya mendorong dia untuk melampiaskan kekecewaan, kekesalan, kebencian, ya, dan juga dalam keadaan stres. Maka diakui bahwa itu terjadilah hal yang menurut kita semua juga itu satu hal yang melanggar hukum, karena dia
telah melakukan pembunuhan secara keji kepada seorang anak balita. Kondisi kejiwaan NF sendiri saat ini seperti apa, Pak? Ya, saya sempat menemui kan pertama waktu dengan Bang Aris Merdeka Sirait di Polres di Rumah Sakit Polri. Yang kedua, saya ketemu langsung di Rumah Aman Kementerian Sosial dan sempat berdialog cukup lama dengan NF. Kalau saya melihat dari sisi kemampuan dia berkomunikasi cukup lancar, kelihatan dia cukup tenang dan respon terhadap apa yang saya tanyakan, dan juga sempat kita berpikir tentang bagaimana sekolah NF. Alhamdulillah dari suku dinas pendidikan telah mencek langsung ke kepala sekolah di mana NF sekolah dan mendapatkan kelulusan kelas 3 walaupun pada saat kejadian tanggal 5 Maret itu yang bersangkutan harusnya mengikuti ujian akhir. Tetapi dengan melihat nilai semester 1 sampai 5 yang cukup baik, kemudian juga portofolio di semester 6 itu juga bisa memenuhi syarat, yang bersangkutan lulus, tinggal nunggu kelulusan saja. Dan sempat berpikir yang bersangkutan ingin melanjutkan ke SMK. Nah, hak pendidikan bagi anak-anak yang beragama hukum kan tetap harus dipenuhi dalam keadaan apapun. Selain itu juga dari Dinas Kesehatan juga berkomitmen untuk melakukan pemantauan, pemeriksaan, di samping yang sudah dilakukan oleh dokter dari Rumah Sakit Polri untuk kandungan dalam keadaan sehat, sudah di USG juga, dan selanjutnya secara rutin nanti pihak puskesmas tadi pagi juga sudah datang dokter dari puskesmas untuk memeriksa kondisi anak. Jadi dari pendidikan, kesehatan, alhamdulillah termasuk juga dari kondisi sosial psikologis juga menunjukkan ke arah yang lebih baik. Bagi kami yang penting nanti pada saat proses hukum yang kemungkinan akan dihukum dengan waktu yang sangat panjang gitu kan, karena 4 perkara, 3 perkara dia sebagai saksi, 1 perkara dia sebagai pelaku. Ini harus betul-betul disiapkan mental psikologisnya. Termasuk juga memperkuat orang tua keluarganya, baik orang tua keluarga pelaku maupun orang tua korban, agar penyelesaiannya sama-sama bisa mengarah pada restoratif justice, tidak sampai penghukuman termasuk sampai menimbulkan konflik antar dua keluarga yang sebetulnya hubungannya sangat baik ibunya dengan ibunya tuh. Sama-sama mengelola catering dan rumahnya pun tidak jauh, hampir cuma sekitar beberapa meter berhadapan dengan rumah pelaku maupun korban. Pak, NF ini kan masih sangat muda, belasan tahun, Pak. Apakah ia menyadari saat ini ia tengah hamil begitu? Iya, dan itu sudah diakui. Jadi sebenarnya kami mendapatkan informasi langsung dari pekerja sosial yang memang mendampingi intensif. Dan karena itulah diperiksakan ke dokter ginekolog dan diketahui sudah kandungannya sudah 14 minggu. Dan anak itu ingin mengurus anaknya sendiri kalau nanti melahirkan gitu. Memang anaknya cukup cerdas kalau saya lihat cara dia berbicara, cara dia menjawab, dan juga keinginan-keinginan yang dia inginkan itu disampaikan dengan lugas tanpa ada keraguan, tanpa ada rasa takut gitu. Baik, dalam keadaan dia yang berbeda dengan anak kebanyakan begitu Pak, bagaimana proses pendidikannya nanti Pak? Maksudnya proses? Bimbingan proses pendidikannya nanti ke depannya. Oh iya, jadi kalau dari sisi rehabilitasi sosial kita siap untuk melanjutkan proses yang berlangsung, walaupun kita harapkan sesuai dengan sistem peradilan anak, proses peradilan bagi anak itu kan ada ketentuan-ketentuan yang sebetulnya waktunya sangat cepat gitu. Nah, tetapi karena 4 perkara dan yang satu nanti peradilan anak, yang satu mungkin peradilan umum karena pelakunya dewasa. Nah ini kami akan dampingi, sudah tentu akan koordinasi dengan Bapak, dan kan ada pembimbing kemasyarakatan juga, case report ya dari setiap apa yang diketahui oleh pekerja sosial dan psikolog di balai, di rumah aman, itu akan kita laporkan secara bertahap, dan mudah-mudahan nanti pembimbing kemasyarakatan juga bisa sama-sama dengan pekerja sosial profesional dalam hukum acara nanti bisa menyampaikan kepada hakim anak agar menjadi pertimbangan. Mudah-mudahan sih restoratif justice yang kita harapkan bisa menjadi sebuah solusi. Karena masa depan anak itu kan masih panjang. Sekarang usia 15 tahun, dia masih bisa meneruskan sekolah, dia masih bisa berkarya ke depan, ya, jangan sampai nanti karena dia dipidana dengan waktu yang lama, itu akan mengakibatkan malah masa depan dia menjadi buruk. Baik, untuk peran orang tua atau keluarga masih berkontribusi tidak Pak? Iya, jadi hari Minggu kemarin tuh kebetulan ulang tahun dan Rumah Aman mengundang orang tua, datang bapak dan ibunya serta adiknya, itu dalam suasana yang sangat mengharukan, bisa tiup lilin, dan juga ayahnya sangat menyesal sekali karena dia merasa kecolongan atas dan juga merasa sangat menyesal karena membawa 2 saudaranya ya dari salah satu kota
untuk ikut bekerja di Jakarta, tinggal di rumahnya, yang ada NF ini ternyata perbuatannya sangat keji kepada anaknya sendiri. Jadi betul-betul bapaknya itu perlu juga kita penguatan. Saya sudah tugaskan Peksos untuk melakukan home visit, tapi memang tempatnya tidak di rumah kontrakan yang sekarang. Dia sudah pindah ke tempat baru, tapi itu bukan halangan untuk Peksos untuk juga memperkuat kondisi orang tuanya, termasuk orang tua dari anak balita yang juga harus kita kondisikan sedemikian rupa agar mereka mau menerima apapun keputusan hakim atau yang kita hormati bersama sebagai sebuah proses keadilan bagi anak korban maupun pelaku, termasuk anak yang pelaku tadi yang sebetulnya menjadi korban dari sebuah tindak kekerasan. Kami mengutuk keras apa yang dilakukan oleh 3 orang itu terhadap anak usia belia, dan kami percaya kepada pihak aparat penegak hukum untuk menghukum seberat-beratnya kepada 3 pelaku tersebut. Kak, apakah ada hubungan antara kekerasan seksual yang dialami oleh NF dengan aksi pembunuhan yang dilakukannya terhadap seorang bocah? Ya, awalnya kan alibinya itu anak itu melakukan kekerasan karena suka pada film-film horor, Chucky, Slenderman, sampai di berita pun disebutkan ini anak Slenderman dan sebagainya, yang termasuk juga senang dia membaca novel My Psychopath Boyfriend yang menceritakan hubungan percintaan antara anak dengan seorang laki-laki psikopat. Itu gambar-gambar anak itu menunjukkan gambar-gambar yang mengerikan, seorang anak yang diikat dengan tali tambang, kemudian ada lilin, ada apa. Ternyata gambar-gambar itu tidak lebih daripada yang dia alami selama berbulan-bulan bersama 3 orang yang telah melakukan kekerasan. Yang kedua, ketika dia melakukan kekejian kepada anak balita itu, dia katakan bahwa yang terbayang waktu dia menenggelamkan anak itu adalah bayangan dari pelaku-pelaku tersebut yang telah melakukan kekerasan dengan ancaman fisik, bahkan ancaman video akan disebarkan, pornografinya itu, sehingga dia melampiaskan kekerasan itu, melampiaskan kekesalan, kebencian ya kepada korban itu. Jadi kalau dengan pengakuan seperti itu, kami mohon kepada pihak penyidik untuk memastikan kembali bahwa memang ada kaitan yang sangat kuat antara kondisi sosial, kondisi stres atau mungkin tekanan yang alami, kondisi sosial psikologis si anak itu selama dari bulan Oktober sampai Februari, sampai akhirnya dia melakukan perbuatan keji. Jadi anak itu kan kalau korban kekerasan itu berpotensi untuk juga melakukan kekerasan kepada yang lain. Baik, terima kasih Pak Hari sudah bergabung dan berbincang bersama kami di Ayu Sore.